Serang Risma Roy Suryo dikebukin netizen lalu hapus cuitan malu Ketika Tri Risma hari ini atau Risma dipilih menjadi mensos, saya yakin mayoritas rakyat merasa bahwa pilihan itu sangatlah tepat. Sebab terjang Risma memang sudah dikenal. Pendukung Risma tidak hanya berasal dari Surabaya, banyak warga daerah lain yang jadi fans Risma. Itulah buah dari kinerja dan prestasi yang baik dan terjamin. Tentunya kinerja yang bagus ini jadi menakutkan bagi para lawan politik Presiden Jokowi. Benar saja, belum sebulan jadi mensos, Risma sudah menuai banyak serangan. Belusukannya di Jakarta dicibir bahkan difitnah, dituduh bikin gaduh. Padahal yang dilakukan Risma hanyalah bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Salahnya di mana? Ya akan salah kalau dibandingkan dengan pejabat lain yang tidak bisa bekerja. Namun Risma maju terus, pekerjaannya memang banyak. Risma tidak perlu menanggapi berbagai serangan itu. Dengan sendirinya serangan-serangan itu mendapat tanggapan dan balasan yang telak dari publik, dari para netizen yang mendukung Risma. Para netizen waras tentunya, karena logis saja kan kalau kita membela orang yang benar-benar bekerja. Inilah yang terjadi ketika giliran Roy Suryo yang menyerang Risma. Entah apa motivasi Roy Suryo ini, katanya sudah keluar dari partainya, Partai Demokrat. Tapi Roy masih saja sok berperan sebagai oposisi yang selalu menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Mungkin agar tetap eksis, mempertahankan eksistensi di dunia politik, Roy Suryo pun tidak mau ketinggalan menyerang Risma lewat cuitan-cuitannya di Twitter. Mungkin dia mengira bisa pansos lewat nama besar Risma, bisa jadi. Tapi apa yang terjadi? Bukannya ditanggapi oleh Risma, Roy malah dikuliti dan dikebuki sama para netizen. Ketika Risma berada di Mamuju meninjau lokasi bencana gempa, tiba-tiba terjadi gempa susulan. Sontak saja gempa ini membuat Risma dan rombongan panik berlarian kocar-kacir. Hal ini kemudian diberitakan di berbagai media dengan kata-kata juga lari kocar-kacir dan panik berhamburan keluar. Wajar dong, namanya juga gempa, saya juga pasti panik lah. Bagi Roy Suryo, kepanikan itu pun dia manfaatkan untuk menyerang Risma. Dengan kata-kata yang culas, dia menertawakan kepanikan itu. Menuduh bahwa Risma sedang mencari angle yang tepat buat berfoto-foto, tanda sudah bekerja. Padahal Risma kesana kan buat bekerja, berikut cuitan lengkap Roy. Oh iya, terima kasih pada suara.com yang selalu membuat screenshot cuitan yang berpotensi dihapus. Tapi cuitan ini masih ada kok. Jahat ya kata-katanya, orang kena gempa malah ditertawakan. Orang yang sedang bekerja buat masyarakat malah dicemooh. Wajar jika kemudian Roy kena balasan telak dari netizen. Pegiat media sosial Denny Siregar yang langsung turun tangan. Dijamin ngakak membaca cuitan DS itu, Roy pun tidak bisa membalasnya. Karena itu kenyataan bukan ya, cuitan DS ini pun disambut ramai-ramai oleh para netizen. Bahkan ada yang mengunggah foto lama yang epik itu. Jika kita jadi Roy Suryo, foto ini akan jadi yang terkutuk sepanjang masa. Nah, rupanya Roy Suryo belum selesai dengan serangannya. Beberapa hari kemudian Roy kembali mencuit soal Risma. Dia menanggapi kegiatan Risma ketika mengunjungi posko penanganan banjir di Jember, Jawa Timur. Dilansir kompas.com, Risma menyempatkan diri ikut menggoreng tahu dan membungkus nasi untuk disajikan. Salah gitu, pejabat publik yang turun tangan sambil menunjukkan empati, serta menunjukkan kehadiran negara di antara rakyat yang tertimpa bencana, salahnya di mana? Ya tetap salah bagi Roy Suryo, malah jadi target buat diserang lagi. Tanpa malu-malu, Roy pun menuliskan cuitan yang dia kira akan mendapatkan banyak dukungan dari para kadrun pembenci Risma. Yang dia kira akan mengangkat namanya lagi sesudah dibenamkan oleh Bang DS, benarkah? Rupanya, saking nafsunya buat menyerang dan menjatuhkan nama Risma, Roy Suryo sembarangan saja mengambil gambar, yang dia percaya makin menambahi narasi cemoohan terhadap Risma. Yakni foto Risma nampak mengangkat batang kayu. Foto inilah yang ternyata jadi senjata makan tuan. Karena berhasil dibuktikan oleh netizen bahwa itu adalah foto lama tahun 2013 atau 2014. Adalah akun @eka_puspita yang mengomentari cuitan Roy dengan mengunggah hasil pencarian foto, membuktikan bahwa itu foto lama. Artinya, cuitan Roy jadi bisa dianggap sebagai fitnah dan melanggar UU ITE. Pengungsian Palalo Peyang, foto Mensos 2013 masih low up.
Dasar maling panci, tulis @eka_puspita sambil mengunggah gambar bukti. Roy pun jadi tertawan para netizen dan akhirnya menghapus cuitannya. Makanya jangan nafsu menzolimi orang baik. Ternyata dia yang salah dan malu sendiri kan? Cuitan Roy Suryo itu sempat diberitakan oleh suara.com dengan tajuk berita, lagi Roy Suryo sindir pedas Mensos Risma saat masak di pengungsian. Berita dari suara.com ini pun beredar di Twitter dan kembali jadi bulan-bulanan para netizen membuli Roy Suryo. Salah satu komentar netizen yang paling telak adalah dari akun @m_agung777. Bu Risma kalau nyindir yang nyinyirin telek banget ya, pakai masak di dapur kan ada hubungannya atau hubungannya sama sutil, panci, dan lain-lain. Tulis @m_agung777 dengan emotikon ketawa. Tentu saja mengingatkan lagi soal panci dan lain-lain yang dulu dibawa oleh Roy Suryo. Begitulah balasannya kalau menjahati orang yang bekerja dengan niat baik. Cara kerja Risma memang sudah diketahui oleh publik. Cara kerjanya sekarang sebagai mensos ya sama saja dengan ketika jadi wali kota Surabaya. Turun langsung ke lapangan, belusukan, langsung berbicara dengan warga masyarakat. Bukannya diapresiasi, malah dihujat dan diserang oleh Roy Suryo. Akhirnya terbalaskan dengan telak dan bikin malu diri sendiri kan? Rasain, selalu dari kura-kura.